Selamat datang Bu Yanti. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Syukurlah. Saya dengar Bu Yanti mau observasi kelas ya nanti? Iya, jadi yang jadi nanti observernya Ibu. Oh iya, baik. Kalau begitu, sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas, saya akan melakukan observasi dulu ya. Iya Bu. Pertama, saya akan menanyakan tujuan dari observasi tersebut. Nah, sebelum kita menginjak ke pelaksanaan observasi nanti, kita akan melakukan persiapan dulu nih, persiapan awal sebelum observasi gitu. Nah, tujuan apa yang ingin Bu Yanti capai pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Oke, karena saya masuk di kelas 8 Ibu, dan sekarang sudah memasuki bab kedua. Jadi anak-anak ini sudah mulai masuk ke teks iklan, slogan, dan poster. Jadi nanti tujuannya adalah anak-anak bisa mengidentifikasi iklan, slogan, dan poster. Kemudian anak-anak juga nanti di tujuan pembelajarannya saya harapkan juga bisa menentukan unsur-unsurnya Ibu. Unsur-unsur iklan apa, poster apa, slogan apa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tetap nanti ujung-ujungnya mereka juga diharapkan mampu untuk membuat iklan, slogan, dan poster. Seperti itu. Ini kelas 8 ya? 8 Ibu. Mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1. Baik. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Bu Yanti capai ini dalam pembelajaran ini? Misalkan pengetahuannya kah, apa, tampilannya apa gitu? Pengetahuan iya, tapi yang lebih saya tekankan dari segi keterampilannya kreativitas mereka Bu. Oh gitu ya? Iya, kreativitas anak-anak nanti dalam membuat iklan, menyusun slogan, kemudian poster nanti kan seperti itu nanti kreativitas mereka kan saya ingin kembangkan di situnya. Oh iya, berarti ini area pengembangan yang ingin dicapai Bu Yanti ini fokus di keterampilan gitu ya? Oke. Terus kemudian saya mau menanyakan rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan nih Bu Yanti. Nah, strategi atau metode apa yang akan diterapkan di kelas nanti? Saya akan membagi anak-anak yang pasti dalam kelompok, akan ada diskusi kelompok Ibu. Kemudian nanti anak-anak juga akan mengerjakan tugas. Setelah mereka selesai berdiskusi, mereka akan saya kembalikan lagi ke posisi semula, mengerjakan tugas secara individu. Seperti itu Bu. Tapi tetap saya akan memberikan anak-anak diskusi, kemudian metodenya nanti PBL, berarti problem based learning ya? Jadi nanti akan ada masalah lah. Maksudnya nanti kan saya tampilkan ini iklan seperti ini apakah sudah benar sesuai dengan yang kita pahami, yang kita pelajari, kalau tidak seperti apa. Jadi begitu. Kemudian ada nggak strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang mau diterapkan? Nah, kalau untuk yang berdiferensiasi mungkin saya lebih ini kan dulu ke produk Bu. Berarti diferensiasi produk ya? Produk. Jadi nanti anak-anak akan saya bebaskan untuk membuat kreativitas mereka kalau mau bikin iklan sesuai dengan tema apa, mereka misalnya temanya tentang makanan misalnya. Kreativitas mereka Ibu bisa lewat, kalau ada yang suka gambar silakan pakai gambar, yang suka melukis silakan yang melukis gitu Bu ya, atau yang suka misalnya saya mau pakai aplikasi seperti itu ya boleh dipersilakan begitu. Pakai Canva gitu misalnya ya? Betul Ibu. Berarti metodenya di sini diskusi, kemudian tanya jawab juga mungkin ya, terus penyampaian dari diskusi itu gitu ya. Kemudian modelnya problem based learning tadi PBL ya kan. Kemudian sebelumnya Bu Yanti membagi dalam kelompok-kelompok di kelas. Oke. Kemudian media pembelajarannya apa nih Bu Yanti mau dipakai nanti? Saya membuat kayak semacam PPT mungkin ya nanti di depan. Terus nanti anak-anak juga akan saya kasih lembar, di mana lembaran itu ada nanti beberapa iklan, contohnya segala macam. Nanti siswa, nah dalam diskusi kelompoknya nanti Bu, berdasarkan kertas yang saya bagi itu nanti mereka yang akan mendiskusikan iklan yang saya berikan kepada masing-masing siswa. Seperti itu. Berarti ini ya, apa namanya, medianya itu mungkin dari, kalau PPT kan berarti Anda menyampaikan pemaparan, berarti pakai LCD ya Bu. Tapi nggak yang melulu pemaparan aja, jadi nanti anak-anak nggak akan saya aja yang baca, tapi anak-anak saya libatkan untuk membaca di depan, membaca PPT. Keterlibatan anak lebih banyak gitu ya. Oke. Ini yang terakhir Bu Yanti ya,
pertanyaan saya praobservasi. Kapan Anda akan melaksanakan pembelajaran ini? Rencananya saya minggu depan, Ibu. Oh, minggu depan ya? Betul. Hari Kamis. Kalau ini saya masuknya jam terakhir, Ibu. Jam ke-7, 8, dan 9. Berarti hari Kamis tanggal berapa itu ya? Tanggal 17 ya? Jam 17 Oktober. Jam 6 Jam ke-7, 8, 9. Jam terakhir itu ya? Jam terakhir. Jam rawan ya? Iya, makanya nanti untuk KSE-nya supaya anak-anak fokus, nanti kan saya nggak akan bikin mindfulness-nya nanti menghidupkan musik, nanti mereka ketiduran ya. Mungkin akan main game aja lah, ya, seru-seruan sama anak-anak. Supaya anak-anak nggak larut gitu ya, nggak bosan dan pembelajaran bisa interaktif dengan anak-anak. Ya. Baik Bu Yanti, mungkin untuk percakapan praobservasi kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan di pelaksanaan observasi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ibu harapkan tetap semangat ya, sekalipun di luar sedang hujan lebat, tapi Ibu harapkan tetap semangat kita karena ini pelajaran terakhir, dan Ibu harapkan pelajaran kali ini berkesan lah untuk kalian, sama seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Baik, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Berarti hari ini hadir. Kalau yang minggu lalu ada yang nggak hadir ya? Baik, kayak si Bapak dari mana kemarin? Sakit. Baik. Nggak sakit lagi ya? Enggak. Oke. Sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu mengingatkan kembali ya kesepakatan kita untuk pelajaran Ibu seperti biasa yang pernah dan yang sering selalu Ibu katakan sama kalian, kalau mau keluar harus apa? Minta izin. Tuh, kalau mau keluar minta izin dulu. Terus apa lagi nah? Kalau mau berbicara dengan temannya atau mendengarkan penjelasan guru harus diperhatikan seperti itu. Kemudian apa lagi? Kalau mau bertanya kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, Ibu ulangi lagi kesepakatan kita. Kemudian apa? Ibu memperbolehkan tidak kalau dalam pelajaran Ibu kalian minum? Boleh. Jadi ada, kalau memang mau minum boleh, tapi kalau makan tidak. Ya, kalau minum silahkan. Kemudian yang terakhir, tolong hormati guru dan juga teman-teman ya. Terlebih hari ini kalau ada presentasi, tolong didengar teman yang presentasi. Jelas? Rian, suara Ibu jelas Rian? Jelas. Baik, jangan sibuk sendiri di belakang ya nak ya. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar seperti yang terlihat di depan. Oke, membuat iklan, slogan, dan poster. Kemarin sudah dan pernah dan sekarang akan Ibu lanjutkan kembali. Ya, supaya pemahaman kalian tentang iklan, slogan, dan poster. Tapi kali ini tetap tentang iklan. Sekalipun mungkin bab 2 itu yang dibahas memang semuanya tentang iklan, slogan, dan poster. Lanjut deh. Tujuan pembelajarannya dulu nggak ya? Kalau kemarin tujuan pembelajarannya kalian diminta untuk mengerti pengertian dari mengenal pengertian iklan, slogan, dan poster, kemudian mengidentifikasi unsur-unsurnya, kemudian yang berikutnya menginterpretasikan pesan dalam iklan komersial, ya, kemudian menentukan iklan efektif dan tidak efektif, kemudian nanti di bagian terakhir di bab ini baru kalian akan Ibu minta membuat iklan, slogan, atau poster, tapi di akhir bab ini. Jelas ya? Oke, baik, lanjut deh.
Perhatikan video berikut. Ketiga. Dulu deh. Oke, nggak apa-apa. Sekarang, karena iklan pertama dulu, iklan pertama ini tentang apa? Tapi apa iklannya? Apa? Rasa dulu, rasa apa? Rasa jeruk. Ada yang pernah minum? Kalian? Sering? Sering ya? Sambil simak saja dulu. Kalau iklan itu tentang iklan makanan, berarti kemarin yang sudah ada yang pernah Ibu bahas, apakah itu iklan komersial atau non komersial? Komersial. Iklan komersial Naila. Aduh, suaranya putus-putus. Kenapa disebut komersial Naila? Ayo naik nggak apa-apa nangis sekali kan? Iklan komersial biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa. Oke. Itu yang ditawarkan berupa apa? Barangnya apa? Minuman, betul. Jadi tadi, baik. Jadi untuk iklan yang pertama sudah tahu ya bahwa itu adalah iklan apa? Komersial. Oh. Kemudian yang berikutnya.
berarti iklan yang kedua itu tidak ada yang namanya barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan, tapi lebih pada apa? Hah? Apa Rian? Oh nggak tahu. Lebih daripada pemberitahuan atau layanan tentang layanan masyarakat ya. Ya. Oke. Sekarang lanjut deh halaman berikutnya. Nah, ini dia. Mana yang komersial, mana yang non komersial? Yang nomor 1 apa? Komersial. Tuh. Yang nomor 2? Yang nomor 2 isi iklannya tentang apa? Hadir. Tentang apa dia? Ayo bosan bukan diri. Ayo. Isinya tentang apa? Itu apa itu? Tentang pencegahan dengan melakukan 3M. Slide berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Sekarang yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian, dari kedua iklan yang ada di depan ini, mana iklan yang mudah untuk kalian pahami? Kenapa yang Floridina? Oh, ada penjelasannya. Kalau yang sebelahnya ada penjelasan tidak? Tidak ada. Baik. Kalau ada yang bisa nyebutin itu yang kedua itu iklannya apa sih isinya? Tentang iklan apa itu? Iklan apa? Ada yang bisa gitu? Hah? Kopi ya? Kopi susu. Hah? Kopi susu. Kopi. Tentang iklannya iklan? Makanya karena tidak jelas isinya apa, kata-katanya tidak lengkap, makanya akan menimbulkan berbagai persepsi. Makanya kalian akan bilang, Bu, ini kopi.
ini adalah iklan yang karena ada penjelasannya. Kalau yang di sebelah tidak ada penjelasannya, sekalipun mungkin ada tulisan kecil di bawahnya, tapi tidak ada keterangan apapun. Itu yang membuat kita sebagai konsumen kebingungan. Ini produknya apa? Siapa tahu bukan untuk anak SMP kelas 8. Ya, jelas ya? Nah, ini ada yang tahu ini apa? Pernah melihat iklan bentuk yang seperti ini di mana? Sering. Pernah? Bisa jalan mana? Di jalan. Jalan-jalan bu. Oh, di jalan. Di rumah Netflix ada. Di Facebook. Di Facebook? Ya. Ada oke banyak. Ada bu main Facebook ya bu. Oke, banyak bu. Sini yang sini. Di sini ada yang pernah baca koran? Gak ada. Oh, pernah melihat yang seperti ini, Rafael? Tamu. Nggak pernah nemu di koran. Koran apa, Nak? Koran pos apa? Kompasiko. Kompas. Nggak ada ya? Pos TV. Oke, baik. Sekarang coba lihat ada perbedaan nggak? Apa perbedaannya? Ada satu pakai gambar. Yang satu? Tulisan aja. Oke. Terus apa lagi? Ibu mau tanya dulu, tanah merek apa? Ada mereknya gitu? Harus tahu ibu kalau tanah ada merek. Sekarang perhatikan ya. Oke, kalau yang di atas, kalau yang pernah baca koran, meskipun sekarang kita ya kemajuan teknologi ya sudah pasti handphone kalian sudah pasti mau buka apapun yang keluar terlebih dahulu iklan. Ya. Nah, yang bagian atas ini adalah kalau dalam koran itu disebut dengan iklan baris. Makanya kemarin kalian ada kan sudah menjawab apa keunggulan iklan di media cetak dan media elektronik. Sudah jelas ya, kemarin sudah kalian jawab. Nah, sekarang dua-dua ini akan kalian temukan kalau di dalam surat kalian ada penjelasannya. Kalau yang di sebelah tidak ada penjelasannya, sekalipun mungkin ada tulisan kecil di bawahnya, tapi tidak ada keterangan apapun. Itu yang membuat kita sebagai konsumen kebingungan. Ini produknya apa? Siapa tahu bukan untuk anak SMP kelas 8. Ya, jelas ya? Nah, ini ada yang tahu ini apa? Pernah melihat iklan bentuk yang seperti ini di mana? Sering. Pernah? Bisa jalan mana? Di jalan. Jalan-jalan bu. Oh, di jalan. Di rumah Netflix ada. Di Facebook. Di Facebook? Ya. Ada oke banyak. Ada bu main Facebook ya bu. Oke, banyak bu. Sini yang sini. Di sini ada yang pernah baca koran? Gak ada. Oh, pernah melihat yang seperti ini, Rafael? Tamu. Nggak pernah nemu di koran. Koran apa, Nak? Koran pos apa? Kompasiko. Kompas. Nggak ada ya? Pos TV. Oke, baik. Sekarang coba lihat ada perbedaan nggak? Apa perbedaannya? Ada satu pakai gambar. Yang satu? Tulisan aja. Oke. Terus apa lagi? Ibu mau tanya dulu,
keunggulan iklan di media cetak dan media elektronik. Sudah jelas ya, kemarin sudah kalian jawab. Nah, sekarang dua-dua ini akan kalian temukan kalau di dalam surat kabar atau majalah. Mamanya pasti tahu orang dulu saja. Ya, oke. Ini itu disebut dengan iklan kolom. Ya, bedanya, oke, nanti kita cari bedanya. Sekarang lanjut deh. Sekarang, informasi apa saja yang tidak dicantumkan dalam tombol iklan? Kembali deh ke slide yang sebelumnya deh. Tuh. Nah ini. Ada nggak informasi yang tidak dicantumkan? Ada. Di iklan nomor 2 ya, katanya yang ini nomor 2. Oke, yang itu nomor 2. Berarti tidak ada informasi ya? Tidak ada. Oke. Sekarang tadi pertanyaan yang kedua apa lagi? Apakah kalian tertarik dengan iklan tersebut? Mengapa? Kembali ke iklan yang tadi. Ya sih. Kalian tertarik tidak dengan iklan yang nomor 2 yang bukan Floridina itu? Kenapa nggak tertarik? Oh, bentuknya aneh. Terus apa lagi? Tidak menarik. Tidak menarik. Padahal gambar loh. Tetap tidak menarik ya? Tidak, karena tidak lengkap. Oke, jadi itu yang harus kalian perhatikan ya. Oke, lanjut deh. Oke, lanjut. Oke, ini sudah ya, jelas ya. Kemarin sudah ibu bahas juga iklan. Itu apa? Iklan apa, Raul? Oke, iklan kemarin sudah ibu bahas juga, merupakan media untuk dapat pesan, menyampaikan pesan yang berupa produk atau enggak tindakan. Oke, lanjut deh. Ini sudah jelas, ada 2 jenis iklan kemarin sudah dibahas, komersial dan non komersial. Lanjut. Oke, ini juga sudah kemarin, seperti yang sudah juga kalian kerjakan waktu itu. Lanjut. Oke, ini lihat ada tujuan dari informasi, ini juga kemarin sudah kita bahas juga. Lanjut deh. Nah, sekarang ini mengenal pesan. Kalau kita sudah tahu apa itu iklan komersial, pasti ada pesan di dalamnya. Nah, pesannya itu seperti kalau misalnya yang kalian lihat, kan KPBI sudah menjelaskan bahwa iklan itu adalah pemberitahuan kepada khalayak ya mengenai barang atau jasa. Nah, kita harus dibagi 2. Sudah kita bahas tadi, komersial dan non komersial. Oke, lanjut deh. Oke, iklan komersial sudah jelas untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Oke, kemudian iklan non komersial. Oke, Bapak. Sekarang perhatikan di dalam buku paket kalian, coba lihat yang ada di halaman 49. Kita bisa sambil lihat slide, juga sambil bisa buku paket kita manfaatkan ya. Ada yang bertiga ini, satu buku. Bisa kan? Selamat siang Bu Yanti. Tadi kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Ini setelah kita melakukan observasi, saya akan sedikit ada pertanyaan yang mau saya sampaikan berkaitan dengan coaching kita hari ini, berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi ya. Dari yang Bu Yanti lakukan tadi, tujuan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan apakah sudah tercapai, Bu? Untuk tujuannya saya melihat anak-anak sudah mulai bisa mengerti
mana iklan yang efektif dan yang tidak efektif saat itu. Jadi kalau dari tujuannya kayaknya sudah tercapai. Dari tujuan pembelajaran yang ada di RPP Iya, itu berarti sudah iya. Sudah tercapai ya. Iya. Nanti anak-anak sudah Bisa membedakan mana iklan yang efektif dan yang tidak efektif sudah. kemudian apa yang ingin Anda capai dalam jangka panjang melalui metode kan yang tadi Bu Yanti laksanakan tadi, metode PBL ya, yang saya amati tadi. Untuk jangka panjangnya itu apa yang Anda inginkan, yang Anda ingin capai? Yang ingin saya capai nanti bagaimana anak-anak bisa membuat sebuah karya Bu ya, kayak tugas mereka untuk membuat cerpen, jadi nanti membuat iklan. Jadi nanti bebas mereka mau memilih, ada yang mungkin nanti yang suka gambar, terserah nanti yang seperti apa. Itu memang jangka panjangnya untuk tugasnya nanti seperti itu Bu, mereka bisa membuat sebuah iklan. Jadi nanti apakah mereka nanti saya buat dalam kelompok juga tetap, apakah anak-anak mau bikin dalam bentuk video kah, atau mereka mau bikin dalam bentuk kayak di Canva atau di segala macam, terserah anak-anak, bebas mereka aja. Itu untuk jangka panjangnya ya. Untuk materi yang saya ajarkan ini Bu, bab 2 ini tentang seperti itu, iklan, slogan dan poster. Ya. Baik. Dalam pembelajaran yang Bu Yanti berikan itu, apakah sudah menerapkan diferensiasi? Karena saya perhatikan tadi ada diferensi produk, ya kan? Ada diferensiasi konten juga saya perhatikan tadi itu. Ada Bu, cuman mungkin tidak terlalu nampak begitu jelas sekali, karena memang kebetulan harinya sudah tengah hari. Iya, betul. Jadi anak-anak juga sepertinya agak ya tengah hari ya Bu, biasalah anak-anak akan konsentrasinya juga agak ini kalau tengah hari. Makanya kemarin saya mengakali ya dengan yang itu Bu, ice breaking kemarin itu. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran yang di kelas tadi ya. Tantangan apa yang Bu Yanti alami selama proses pembelajaran itu? Karena saya perhatikan kan memang dalam proses pembelajaran kan pasti ada tantangan gitu kan. Kalau tantangan sendiri Bu, mungkin bagaimana kita menarik perhatian anak-anak kita, siswa itu Bu, untuk mau belajar di pelajaran kita. Terlebih bahasa Indonesia yang saya ajar ini selalu dapatnya jam terakhir ya. Jadi ini tantangannya ya? Ibu, betul. Kalau nggak dibuat dengan yang seperti kemarin, mungkin anak-anak akan sudah mulai jenuh atau mungkin malah nggak akan konsentrasi dengan pelajaran saya. Jadi kalau menurut Bu Yanti nih, bagian mana yang sudah efektif dilaksanakan dan bagian mana yang belum efektif dilaksanakan dalam metode itu? Kalau yang bagian efektifnya mungkin pemanfaatan teknologi itu Bu ya. Bagaimana saya menampilkan berbagai macam tampilan yang membuat anak-anak menarik dengan bantuan alat sekolah juga. Saya punya LCD projector waktu itu. Kemudian yang untuk menjadi kekurangannya adalah waktu Bu. Karena ini memang ya seperti saya katakan tadi, sudah tengah hari kan anak-anak ini yang memang ini, dan untuk manajemen waktunya juga saya agak ini untuk yang waktu, apalagi dengan antara harus menyampaikan materi dengan menampilkan sesuatu supaya menarik perhatian anak-anak itu. Kayaknya kekurangan di waktu saya Bu. Jadi yang harus Anda perbaiki yang mana? Di bagian mungkin waktunya Ibu saya agak kurang juga, kemudian mungkin nanti akan lebih banyak lagi lah saya akan menampilkan sesuatu yang menarik untuk anak-anak. Kemudian untuk keterlibatan anak-anak saya perhatikan kemarin sudah lumayan tuh. Menurut Anda gimana tuh dalam proses sudah menunjukkan sesuatu yang saya sendiri juga kaget Ibu. Ini ada satu anak yang saya kemarin bilang, si Reza itu, yang selama ini anaknya nggak begitu Bu ya, ikut pelajaran saya ikut aja Bu, cuman nggak yang sampai berani untuk tampil ke depan gitu ya. Ibu, kemarin itu sampai tampil saya juga wow, berarti dengan cara seperti ini ada perubahan nih untuk anak ini, untuk yang lainnya juga saya lihat seperti itu. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran seperti yang Anda lakukan kemarin tuh tadi itu, perasaan apa yang Anda rasakan? Ada perasaan senang pasti karena melihat anak-anak antusias Bu, Aktif ya. aktif.
Kemudian saya merasa bagaimana Bu ya, kalau ternyata setelah saya memasukkan ada beberapa yang membuat anak-anak itu tertarik, oh ternyata ada perubahan yang saya rasakan Ibu. Jadi itu yang membuat saya, oh jadi seperti ini rasanya. Begitu Ibu. Itu berarti ada momen khusus ya yang membuat Anda berpikir untuk mengubah metode Iya, pendekatan Anda. betul. Kemudian untuk langkah-langkah yang akan Anda ambil selanjutnya nih untuk memperbaiki yang pembelajaran yang Anda anggap kurang tadi, apa tuh kira-kira langkah-langkahnya yang ke depan? Langkah-langkah ke depan mungkin akan lebih ini kan nanti Ibu melibatkan lagi anak-anak dalam menentukan mereka mau belajar dengan cara yang bagaimana itu seperti apa biar kebutuhan belajar mereka dipenuhi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti itu. Kemudian mungkin nanti akan tetap saya akan memakai alat bantu yang lain seperti Kemudian untuk langkah-langkah yang akan Anda ambil selanjutnya nih untuk memperbaiki yang pembelajaran yang Anda anggap kurang tadi, apa tuh kira-kira langkah-langkahnya yang ke depan? Langkah-langkah ke depan mungkin akan lebih ini kan nanti Ibu melibatkan lagi anak-anak dalam menentukan mereka mau belajar dengan cara yang bagaimana itu seperti apa biar kebutuhan belajar mereka dipenuhi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Seperti itu. Kemudian mungkin nanti akan tetap saya akan memakai alat bantu yang lain seperti proyektor dan segala macamnya. Ice breaking juga mungkin akan tetap saya masukkan karena jam terakhir Ibu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin nanti untuk perbaikan ke depannya yang akan saya lakukan Ibu. Apa setelah langkah-langkah yang Anda sebutkan tadi, apa yang Anda perlukan untuk mendukung agar tujuan Anda tercapai? Sepertinya dukungan itu saya sangat mengharapkan dukungan mungkin dari sekolah itu berupa alat penunjangnya LCD proyektor itu ya. Sarana ya? Sarana itu kemudian juga dari rekan sejawat juga mungkin Bu. Saya bisa minta bantuan karena kemarin juga saya dibantu oleh rekan sejawat karena kebetulan hari hujan, suara tidak terlalu jelas terdengar, jadi saat saya mau berbicara kepada anak-anak saya bingung antara mengoperasikan apa yang mau saya tampilkan dengan saya mau di depan untuk artinya minta bantuan saat itu. Nah jadi mungkin itu aja untuk dukungan yang saya perlukan termasuk kepala sekolah. Kemudian bagaimana cara Anda memastikan bahwa perubahan itu akan nanti akan diterima baik oleh siswa? Dilihat dari perubahan sikap mereka saat mengikuti pelajaran saya, yang mungkin biasanya terbiasa-biasa aja atau malah mungkin cuek, asik dengan dunia sendiri. Mulai sekarang mereka bisa mengikuti, bahkan ada anak-anak, Bu, kapan nanti Bu, ayo kita kesini, katanya seperti itu kan. Waktu itu sudah pernah saya bawa ke bawah pohon karena saya waktu itu ngajar observasi, jadi mereka mau observasi langsungnya seperti itu Bu. Jadi itu yang saya ini kan untuk anak-anak ya. Terus langkah konkret apa nih yang dalam waktu dekat yang ingin Bu Yanti lakukan? Untuk waktu dekat ini yang pasti karena saya masih di bab 2 iklan slogan dan poster Ibu seperti yang saya katakan tadi, mungkin anak-anak akan saya buat tugas proyek berupa proyek tadi Ibu, bagaimana mereka lanjutan yang tadi ya? Lanjutan Ibu, bagaimana mereka membuat iklan dengan bebas nanti mau dibuatkan videonya kah mereka atau dibuatkan dalam bentuk Canva atau mungkin ada yang suka melukis atau menggambar bebas aja. Boleh ya? Boleh, tidak masalah saya. Sesuai dengan ini apa? Iya. Sesuai minat kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan yang mereka mau seperti apa dalam satu kelompok seperti itu. Kemudian bagaimana Anda mengukur dampak dari perubahan atau tindakan yang sudah Anda ambil tadi? Mengukurnya mungkin dilihat dari pengumpulan tugas-tugasnya. Karena tadi berupa proyek ya? Iya, pengumpulan tugas anak-anak itu apakah anak ini akan mengumpulkan tugasnya atau tidak, kan melihat dari situ nanti pengumpulan berhasil atau tidaknya tugas atau materi yang saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian
siapa saja yang ingin Anda libatkan dalam proses tindak lanjut ini? Yang pertama mungkin ibu mau sekolah bisa. Siap. Ibu kalau sekolah, kemudian nanti ada rekan sejawat juga yang mungkin satu mapel lah dengan saya, yang mungkin nanti akan saya minta bantuan, karena bagaimanapun saya juga tidak merasa bahwa diri saya lebih baik dari rekan-rekan yang lain. Saya justru malah merasa saya banyak sekali yang harus saya pelajari dan banyak juga yang harus saya perbaiki, Ibu. Jadi seperti itu. Baik, Bu Yanti, sepertinya apa namanya, rencana kemudian langkah-langkah yang akan Anda ambil ke depan ini kayaknya sudah bagus, karena memang di situ ada yang Anda harapkan sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi, Anda inginkan ada perubahan nih dari peserta didik gitu. Baik, terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Mudah-mudahan yang sudah Ibu Yanti rencanakan bisa segera dilaksanakan ya. Terima kasih. Dan nanti bisa disampaikan ke saya bisa apa istilahnya melihat perubahannya gitu ke depannya. Baik. Siap. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Ibu.